Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Di sini saya akan memaparkan tugas ulangan tengah semester Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Sony Junaidi, MPD, oleh saya Desi Riastuti dengan NIM tersebut. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai agen-agen sosialisasi. Namun saya akan mengulas sedikit mengenai pengertian sosialisasi. Saya mengambil pengertian dari Berger, yaitu sosialisasi adalah proses di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat, perlunya kita membutuhkan agen-agen sosialisasi. Nah, agen-agen sosialisasi itu apa sih? Apakah itu agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang membantu seorang individu menerima nilai-nilai atau tempat di mana seorang individu belajar terhadap segala sesuatu yang kemudian menjadikannya dewasa. Proses sosial adalah cara seseorang untuk belajar, dimanapun individu berada, tidak terlepas dari proses belajar. Belajar untuk bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat, belajar tentang budaya, belajar berinteraksi, berkomunikasi dengan individu ataupun kelompok sosial yang ada. Sosialisasi adalah suatu proses yang diikuti secara aktif oleh dua belah pihak. Melalui agen-agen sosialisasi, kita melewati tahap-tahap sosial yang ada dalam masyarakat. Proses sosialisasi yang kita laksanakan setiap hari, bertemu dengan orang lain, berkomunikasi, serta melakukan kontak sosial dengan masyarakat. Bukti nyata bahwa proses sosialisasi sangatlah penting. Pada awalnya, di mana kita lahir atau manusia belum mempunyai diri. Diri manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat. Interaksi yang sudah kita lakukan merupakan bagian dari proses sosial. Dalam hal ini, ketika kita melakukan proses sosialisasi dengan orang lain dan lingkungan sekitar, perlu adanya sebuah media sosialisasi atau sebuah agen sosialisasi di sana. Media sosialisasi merupakan tempat di mana sosialisasi itu terjadi, atau disebut juga sebagai agen sosialisasi atau sarana sosialisasi. Nah, berikut adalah penjelasan secara singkat mengenai agen sosialisasi. Untuk agen sosialisasi yang pertama ialah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi proses perkembangan seorang individu, sekaligus merupakan peletak dasar kepribadian anak. Pada awalnya, kita sudah berada dalam agen sosialisasi terdekat kita, yaitu keluarga, yang mana terdiri dari orang tua dan saudara kandung, nenek, kakek, paman, bibi, atau bisa juga yang bukan kerabat dekat, seperti tetangga, babysitter, pekerja sosial, petugas setempat, dan atau pembantu rumah tangga. Peran orang tua sebagai tahap awal dalam agen sosialisasi memegang peran penting. Peran agen sosialisasi pada tahap awal terutama orang tua sangat penting. Komunikasi dan kontak sosial pertama yang akan kita dapat adalah di lingkungan keluarga kita, sehingga apapun yang kita lihat dan rasakan, yang pertama pasti terletak pada keluarga kita. Kita lahir dalam lingkungan keluarga, disinilah pertama kalinya kita mengenal lingkungan sosial dan budaya, serta mengenal seluruh anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, saudara, dan kerabat terdekat lainnya. Proses sosialisasi yang dilakukan dalam keluarga atau orang tua bisa dengan cara memberikan dorongan atau motivasi kepada anak-anaknya tentang perilaku dan tindakan yang baik dalam aturan atau norma di masyarakat tersebut. Tidak hanya itu, proses sosialisasi yang didapat dalam lingkungan keluarga bisa juga secara formal ataupun informal.
Misalnya, dalam sosialisasi formal bisa dilakukan lewat pendidikan atau pengajaran sehari-hari dalam keluarga tersebut. Sedangkan sosialisasi informal bisa melalui interaksi yang tidak disengaja, seperti kontak dan komunikasi antara orang tua dan anak. Peran keluarga. Keluarga merupakan kelompok premier yang selalu bertatap muka dengan kita, sehingga dapat selalu mengikuti perkembangan anggota-anggota keluarganya. Orang tua mempunyai kondisi yang tinggi untuk mendidik anak-anaknya, sehingga menimbulkan hubungan yang emosional, di mana hubungan ini sangat diperlukan dalam proses sosialisasi. Hubungan sosial yang tetap, maka dengan sendirinya orang tua mempunyai peranan yang penting terhadap proses sosialisasi anak. Agen sosialisasi yang kedua adalah teman bermain atau kelompok bermain. Teman bermain merupakan salah satu agen sosialisasi yang melibatkan hubungan antara seorang remaja dengan remaja yang lain dan mereka saling berinteraksi dan mempengaruhi sesamanya. Peran teman bermain. Sosialisasi dalam kelompok bermain dilakukan dengan cara mempelajari pola interaksi dengan orang-orang yang sederajat dengan dirinya. Setelah proses sosialisasi dalam lingkungan keluarga atau orang tua kita dapatkan, maka selanjutnya adalah sosialisasi yang kita dapat adalah kelompok bermain atau teman bermain. Kelompok bermain yang terdiri dari berbagai macam individu dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda membuat kita banyak mendapatkan sebuah nilai atau norma yang mana dapat mempengaruhi kita dalam berinteraksi. Melalui teman bermainlah kita dapat belajar tentang nilai-nilai keadilan atau persamaan derajat. Tidak hanya itu, dalam kelompok bermain, kita dapat belajar perihal perilaku seseorang, mulai dari sifat dan kepribadiannya, serta narasi sebuah pengalaman yang dapat menambah sebuah referensi baru kepada si anak tersebut. Untuk agen-agen sosialisasi selanjutnya, yaitu sekolah atau pendidikan. Sosialisasi melalui sistem pendidikan formal atau sekolah, seseorang mempelajari membaca, menulis, dan berhitung. Di sekolah juga diajarkan mengenai kemandirian atau independen, prestasi, dan kesamaan kedudukan. Peran sekolah. Sekolah memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang bertujuan untuk mempengaruhi perkembangan intelektual anak. Sekolah membentuk perilaku sikap seorang anak akan lebih luas dalam lingkungan sekolah atau dunia pendidikan. Ranah pendidikan menjadi agen media sosialisasi yang luas daripada keluarga ataupun teman bermain. Seorang anak akan mendapatkan sebuah peranan-peranan baru dalam lingkungan tersebut, yang mana anak akan menjadi sosok yang mandiri dan berjiwa sosial kepada orang lain dan masyarakat. Salah satu contoh yang mungkin bisa kita lihat, yaitu pemberian reward atau hadiah atas prestasi yang didapatkan seorang anak, seperti mendapat juara kelas, juara lomba, dan sejenisnya. Disinilah letak bagaimana media sosialisasi sekolah lebih luas cakupannya, karena seorang anak akan mendapatkan peranan baru dan bisa bersaing serta mandiri dengan sendirinya. Selain itu juga, kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang beragam dari guru dan teman diskusi kita dalam ranah pendidikan. Menurut Robert Driven, berpendapat bahwa yang dipelajari anak di sekolah, di samping membaca, menulis, dan berhitung, ada aturan tentang atau mengenai kemandirian, prestasi, universalisme, dan spesifitas. Oleh karena itu, agen sosialisasi dalam lingkungan pendidikan atau sekolah menjadi penting dan memberikan pengaruh luas kepada seseorang dalam menjalankan proses sosialisasi dengan orang lain. Untuk agen-agen sosialisasi yang keempat, yaitu media massa.
Media massa. Perkembangan dunia informasi kian pesat pada era modern saat ini. Pengaruh teknologi informasi dalam proses sosialisasi memberikan hal-hal baru yang didapat dengan mudah. Melalui smartphone, kita dapat mengakses dan menerima informasi secara cepat dan akurat. Media massa bisa TV, radio, koran, majalah, ataupun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya, mempunyai peranan penting dalam proses transformasi nilai-nilai dan norma-norma baru kepada masyarakat. Media massa yang terdiri dari media cetak dan elektronik, yang mana bentuk-bentuk komunikasi yang menjangkau sejumlah besar orang, dan juga mempengaruhi perilaku seseorang. Untuk peran media massa dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembentukan keyakinan-keyakinan baru atau mempertahankan sebuah keyakinan yang ada tersebut. Proses sosialisasi melalui media massa, ruang lingkupnya lebih luas, seperti pada iklan-iklan yang ada pada media massa, seperti iklan gaya hidup, fashion, pola-pola konsumsi, dan perilaku-perilaku lainnya yang didapat dari iklan tersebut. Selain televisi, media massa yang kini menjangkau banyak orang adalah internet, di mana menyediakan berbagai macam informasi dan hiburan, mulai dari yang bermuatan positif hingga yang negatif. Untuk itu, manusia tidak bisa hidup sendiri, sebab hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terlibat satu sama lain dan mengambil perannya dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, dan bernegara. Dalam setiap peran yang dijalankan, disadari atau tidak, kita menjalani peran sebagai agen sosial. Agen sosialisasi memiliki pengertian pihak yang berperan dalam penyebaran sebuah pesan khusus di mana ia bertugas atau berperan, misalnya saat menjadi pelajar, bekerja, atau agen dalam sebuah sosialisasi kampanye. Mengapa agen sosialisasi dibutuhkan? Sebab dalam penyerapan sebuah nilai-nilai yang ada dalam sebuah lingkungan atau komunitas tidak dapat dilakukan sendiri. Proses penyerapan harus diakui dibutuhkan sebuah perantara. Dari yang saya sampaikan mengenai agen-agen sosialisasi, dapat kita simpulkan bahwa perlu bagi keluarga untuk memberikan sosialisasi atau pendidikan moral yang semaksimal mungkin bagi para remaja agar segala perilaku remaja membawakan perilaku yang mencerminkan kepribadian yang baik. Yang kedua, sekolah perlu meningkatkan kualitas remaja yang berakhlak mulia dengan cara mengadakan sosialisasi tentang remaja, serta mampu memberikan bimbingan moral bagi remaja yang bersangkutan. Selanjutnya, remaja perlu mendapatkan pengawasan dari pihak orang tua terhadap besarnya pengaruh media. Orang tua di sini berperan penting dalam melihat dan membimbing anaknya terhadap media massa, seperti televisi umpamanya. Orang tua menjaga anak mereka terhadap penggunaan media. Dan kemudian, media massa juga harus memprogramkan rencana remaja yang baik di media yang bersangkutan. Dengan adanya program tentang remaja tersebut, maka remaja tentu bisa berpikir yang baik pula. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai agen-agen sosialisasi. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Bila ada saran atau kritik, saya akan terima dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.